Investor tekstil Cina berencana membuka pabrik di Indonesia, menandai ketertarikan pada pasar yang berkembang pesat. Investasi ratusan juta dolar AS ini diharapkan menyerap 10.000 tenaga kerja, membantu mengurangi pengangguran. Meskipun memberikan peluang ekonomi, pemerintah perlu memastikan investasi tersebut mematuhi standar lingkungan dan memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat lokal. Industri jasa titip, just tip, dan kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah menjadi sorotan. Pandangan dari industri tekstil Indonesia menegaskan ilegalitas just tip dan mendukung pembatasan impor untuk mengatasi penyalahgunaan. Pemerintah telah memperbarui aturan impor untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun tantangan infrastruktur dan kepatuhan pajak tetap ada, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diperlukan untuk menemukan solusi yang berkelanjutan bagi pertumbuhan sektor tekstil Indonesia. Industri tekstil Indonesia mengalami krisis PHK dengan lebih dari 1 juta pekerja terpengaruh akibat penurunan utilisasi pabrik dan serangan barang impor. Langkah-langkah tegas pemerintah, seperti Permendak No. 36/2023 dan perubahan melalui Permendak No. Maret 2024, diharapkan dapat mengendalikan impor lebih baik. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan industri TPT Indonesia di pasar global. Pasar Cipadu di Kota Tangerang menjadi tujuan utama masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan busana baru menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dikenal sebagai surga tekstil, pasar ini menawarkan beragam bahan baku dengan harga terjangkau. Dengan omset mencapai ratusan juta rupiah setiap musim Lebaran, Pasar Cipadu tetap menjadi destinasi belanja yang tak tertandingi dalam dunia tekstil di Kota Tangerang. Pada 20 hingga 23 Maret 2024, Jakarta International Expo menjadi tuan rumah Indo Intertex Inatex 2024, acara utama industri tekstil dan garmen di Asia Tenggara. PT South Pacific Viscose, SPV, bagian dari Lenzing Group, menampilkan inovasi Tencel dan Lenzing Ecovero, memperkuat komitmennya terhadap industri fashion berkelanjutan di Indonesia. Kadin menantikan hasil evaluasi kebijakan larangan terbatas impor, menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih baik. Wakil Ketua Umum Kadin, Sinta Kamdani, menyampaikan harapannya untuk mendapatkan lebih banyak kemudahan dalam kebijakan tersebut. Meskipun mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi impor ilegal, Sinta juga menekankan pentingnya impor bahan baku bagi pelaku usaha, tanpa mengganggu industri pariwisata.